Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Nah, baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allah ya rabbal alamin. Nah, baik. Untuk kali ini pembelajaran Kudris ya, karena tematik sudah selesai dan Ustazah mau memberikan materi Kudris untuk materi UKK ya, dan materi untuk ujian kenaikan kelas ya, untuk agama Quran hadis ya. Nanti kalau untuk bahasa Inggris menyusul ya di hari Rabu, dan pendidikan agama Islam atau PAI ya. Baik, sekarang saja mau menjelaskan tentang Quran hadis, yaitu ada 6 ya, yaitu surat An-Nasr, surat Quraisy, yang ketiga ada 2 hadis tentang kebersihan, yang keempat ada membaca tanda-tanda baca pada huruf hijaiyah, yang kelima adalah mengenal tanda baca sukun dan tasydid atau syaddah, yang terakhir adalah tentang maroj huruf. Nah, disimak ya videonya ya. Nah, baik, yang pertama itu ada pengertian surat An-Nasr. Nah, surat An-Nasr itu artinya pertolongan, memohon ampun kepada Allah. Kayak misalnya kita berbuat salah atau berbuat yang harus dilarang sama Allah, jadi kita harus memohon pertolongan Allah ya, mohon. Nah, surat An-Nasr ini berjumlah 3 ayat. Surat An-Nasr merupakan surat ke-110. Surat An-Nasr adalah golongan surat Madaniyah. Nah, baik, kita baca bareng-bareng ya suratnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, itu adalah ayat surat An-Nasr. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang arti surat An-Nasr, yaitu apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, ayat pertama. Yang kedua itu, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Nah, untuk penjelasannya dari surat An-Nasr, yaitu surat An-Nasr adalah surat ke-110 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 dan merupakan surat ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Madaniyah. Dinamakan surat An-Nasr yang berarti pertolongan karena surat ini memberikan pertolongan Allah. Nama tersebut diambil dari ayat pertama surat ini. Surat An-Nasr adalah surat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surat At-Taubah menurut Ibnu Katsir yang diturunkan sebelum Fathu Makkah. Nah, berarti surat An-Nasr itu artinya adalah memohon pertolongan pada Allah, dan beliau adalah Maha Penerima taubat. Nah, baik, selanjutnya yaitu surat Quraisy. Surat Quraisy artinya suku Quraisy.
Surat Quraisy berjumlah 4 ayat. Surat Quraisy merupakan surat ke-106. Surat Quraisy adalah golongan surat Makkiyah. Nah, yuk baca bareng-bareng yuk suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, sadaqallahul azim. Nah, surat Quraisy ini terdiri dari 4 ayat. Yuk. Penjelasannya hadis. Penjelasan dari surat Quraisy. Oke, baik. Artinya nggak ada di sini ya. Bentar ya, Ustazah cari dulu. Arti dari surat Quraisy itu adalah suku Quraisy. Nah, suku Quraisy itu pada zaman dulu itu banyak ada suku Quraisy ya. Nah, sebentar. Suku Quraisy. Nah, artinya karena yang ayat pertama karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Yang kedua yaitu kebiasaan mereka berpergian dari musim dingin dan musim panas. Yang keempat, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini atau Ka'bah. Yang keempat, yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Nah, itu adalah penjelasan arti dari surat Quraisy. Nah, sekarang penjelasannya. Penjelasan dari surat Quraisy. Yang pertama, surat Quraisy adalah surat ke-106 dalam Al-Quran. Berikut ini terjemahan Asbabun Nuzul dan tafsir surat Quraisy. Surah ini terdiri dari 4 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Hanya beberapa ulama yang menyebutkan Madaniyah. Surat ke-29 yang turun kepada Rasulullah SAW, yakni setelah surat At-Taubah dan sebelum surat Al-Qari'ah. Dinamakan surat Al-Quraisy diambil dari ayat pertama dari surat ini. Quraisy adalah suku terkuat dan paling berpengaruh di Makkah. Nah, sebelumnya pada zaman dahulu itu ada peperangan ya, masih peperangan, dan alhamdulillah kalau di sekarang itu sudah damai. Nah, masih pada dahulu itu sebelum kita jadi Ka'bah itu ada yang mau dikuasai gitu. Sedangkan suku Quraisy ini adalah menjaga. Jadi suku yang paling kuat dan paling berpengaruh di Makkah. Jadi suku Quraisy ini menjaga Ka'bah ya. Nah, baik. Selanjutnya hadis tentang kebersihan. Nah, sebelumnya waktu pembelajaran tentang hadis itu hadisnya ada 2 ya. Nah, yang pertama ini adalah bersuci itu setengah dari iman. Nah, coba yuk baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahuru satrul iman, yaitu artinya bersuci itu setengah dari iman. Nah, kita itu sebagai umat muslim harus bersih ketika sholat, ketika sholat Jumat juga harus bersih dan wangi. Ketika tidak bersih, maka sholatnya juga tidak diterima oleh Allah. Nah, baik. Selanjutnya yaitu hadis tentang kebersihan yang kedua. Nah, yang ini selalu ada pada saat kita belajar, atau mungkin Anda semua mendengar hadis ini di TK atau umi abinya sering ngomong
Anadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, gitu ya Nanda ya. Harus diingat-ingat. Kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya kita selalu membersihkan diri, membersihkan rumah, halaman ya. Selanjutnya tanda-tanda baca fatatain, kasratain, dan domatain. Kemarin, nah ini ya, fatatain, kasratain, dan domatain. Kalau fatatain itu di atas, jadi an. Kalau kasratain jadi in. Domatain jadi un. Jadi an, in, un ya. Diingetin baik-baik ya. Kalau ada soal yang mana yang termasuk dengan fatatain, kasratain, domatain gitu, harus tahu fatatain itu yang kata Ustaznya fatatain itu ada di atas, kasratain itu di bawah, dan domatain itu kayak angka 9 sama angka 6 terbalik ya. Jadi kalau fatatain di atas itu adalah an, kasratain adalah in, domatain adalah un ya. Nah, baik, selanjutnya mengenal sukun. Nah, tadi juga udah menjelaskan ya an, in, un. Nah, sukun adalah harokat yang bentuknya menyerupai H yang ditulis di atas huruf hijaiyah. Harokat sukun melambangkan fenomena konsona atau huruf mati dari suatu huruf. Contohnya, shalaka kofa dibaca seperti huruf salaka kofa. Nah, sukun ini juga ada nun mati ya. Nah, kalau H kecil di atas itu yang di nun. Nah, ada H kecil ya, kayak huruf angka tapi bahasa Arab. Nah, angka 0 gitu ya. Nah, itu namanya sukun. Oke, selanjutnya yaitu mengenal tasydid dan syaddah. Nah, tasydid itu yang di atas, kayak misalkan tadi di surat Al-Quraish ada nggak ya? Nah, ada nih surat Al-Quraish. Alladzi ya, itu ada. Jadi tasydid ini untuk menekankan ya, untuk menekankan suatu huruf gitu ya. Penjelasannya, tasydid atau syaddah adalah harokat yang bentuknya menyerupai kepala huruf sin yang diletakkan di atas huruf hijaiyah. Harokat ini melambangkan penekanan pada suatu konsona yang ditulis dengan simbol konsonan ganda. Contohnya, madda, marra, awwa, anna, amma. Tuh, kayak tadi alladzi ya. Jadi ditekankan ya kalau tasydid. Nah, selanjutnya yaitu perhatikan tanda baca berikut. Nah, yauman, karimun, yunhin, salimun. Nah, kalau ini yaitu tanda baca yang fatatain, kasratain, dan domatain ya. Kalau selanjutnya nah, yang ini. Nah, ini ada ya yang di bawah nih. Sajada, dammaro, jaudan. Nah, itu adalah tanda baca tasydid atau syaddah. Nah, selanjutnya makhraj huruf hijaiyah. Nah, ini yang terakhir. Makhrajul huruf adalah tempat keluarnya huruf saat membaca Al-Quran atau huruf hijaiyah. Makhraj adalah tempat keluarnya suatu huruf. Nah, jadi satu-satu dari a, ba, ta itu juga harus ada keluarnya dari tenggorokan, dari hidung ya. Nah, baik, selanjutnya yaitu belajar makhrajul huruf hijaiyah. Secara umum, tempat keluarnya huruf saat membaca Al-Quran terbagi menjadi 5, yaitu sebagai berikut. 1. Al-jawf, rongga mulut. Kedua,
al-halq, tenggorokan. Yang ketiga, al-lisan, yaitu lidah. Yang keempat itu asyafatain, yaitu artinya dua bibir. Yang kelima, al-khaisum, yaitu saluran hidung. Nah, sekarang yang al-jauf, yaitu rongga mulut. Kemarin kita sudah ya rongga mulut. Nah, sekarang saya jelasin lagi. Al-jauf adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada rongga mulut. Bunyi huruf hijaiyah yang keluar dari rongga mulut antara lain alif, waw, qaf. Ada 3 ya. Alif, waw, dan qaf. Ingat-ingat ya. Kalau termasuk al-jauf rongga mulut, yaitu hurufnya ada alif, waw, dan qaf. Baik. Selanjutnya yang kedua itu ada al-halq, yaitu tenggorokan. Al-halq adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah di tenggorokan. Di tenggorokan terbagi 3 bagian menjadi tempat keluarnya huruf hijaiyah antara lain sebagai berikut. 1. Al-aqsa al-halq, pangkal tenggorokan. Huruf hijaiyah yang dibaca adalah ha. Ini ha kecil ya. Ha. Yang kedua yaitu wasu al-halq, tengah tenggorokan. Huruf hijaiyah yang dibaca adalah ha kecil dari ain dan ain. Berarti al-wasu al-halq, yaitu huruf hijaiyahnya ha kecil dan ain. Yang terakhir adalah adna al-halq, ujung tenggorokan. Huruf hijaiyah yang dibaca adalah ho dan ghain. Nah, berarti kalau al-halq itu terbagi menjadi 3. Ada al-aqsa al-halq, ada wasu al-halq, dan adna al-halq. Nah, kalau al-aqsa itu hurufnya ha. Ha gede ya, berarti ha. Kalau wasu al-halq yaitu huruf hijaiyahnya adalah ha kecil, ha dan ain. Yang terakhir adalah adna al-halq, yaitu kha dan ghain. Nah, baik, yang ketiga yaitu ada al-lisan atau lidah. Al-lisan adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah dari lidah. Berikut ini huruf-huruf hijaiyah yang tempat keluarnya bunyi menggunakan lidah. Ada 6 ya. Yang pertama, zim, shin, dan ya, tempat keluarnya dari tengah-tengah lidah. Dol, tempat keluarnya yang kedua itu dol, tempat keluarnya huruf dari pangkal tepi lidahnya. Yang ketiga adalah lam, nun, ro, tempat keluarnya dari ujung lidah. Yang keempat adalah zal, ta, to, tempat keluarnya dari ujung lidah yang sedikit dijepit antara 2 gigi seri atas dan bawah. Yang kelima adalah shad, sin, za, tempat keluarnya dari ujung lidah. Yang terakhir adalah dha, ta, zal, tempat keluarnya berasal dari ujung lidah dan bertepatan dengan gigi seri atas. Nah, berarti lisan ini terbagi menjadi 6 ya. Jadi ada huruf jim, shin, ya yang tempat keluarnya dari tengah-tengah lidah. Terus ada huruf dhal, tempat keluarnya huruf dari pangkal tepi lidah. Yang ketiga adalah lam, nun, ro, tempat keluarnya dari ujung lidah. Yang keempat adalah dal, ta, to, itu tempatnya keluarnya dari ujung lidah yang sedikit dijepit antara 2 gigi seri dan gigi atas. Yang kelima adalah shad, sin, dan za, tempat keluarnya dari ujung lidah. Yang keenam adalah huruf dha, tha, zal, tempat keluarnya berasal dari ujung lidah dan bertepatan dengan gigi seri atas. Baik. Yang keempat itu ada asyafatain, 2 bibir. Asyafatain adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada kedua bibir. Nah, berarti asyafatain adalah huruf hijaiyah yang terletak pada kedua bibir. Asyafatain terbagi menjadi 2, yaitu ada huruf fa, yaitu tempat keluarnya huruf berasal dari bibir bawah yang bersinggungan dengan ujung gigi atas. Yang kedua adalah huruf mim, ba, wawu, tempat keluar hurufnya berasal dari tepi-teman bibir atas dan bibir bawah. Berarti asyafatain ada 2 huruf, ada 2 bagian ya. Ada fa yang berasal dari bibir bawah bersinggungan dengan gigi seri atas. Ada huruf mim, ba, dan wawu
hurufnya yang berasal dari pertemuan bibir atas dan bibir bawah. Nah, berarti hafatan itu terbagi menjadi 2 ya. Nah, baik. Selanjutnya yang terakhir yaitu al-haisum, saluran hidung. Al-haisum adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah melalui saluran hidung. Jika menutup hidung saat melafalkan huruf, maka tidak bisa mendengar. Adapun hurufnya mim dan nun. Nah, coba jadi al-haisum itu cuma punya 2 huruf, mim dan nun. Coba Anda semua hidungnya ditutup terus menjawab berbicara huruf ini mim dan nun. Coba mim nun, jadi nggak kedengeran, jadi keluarnya dari saluran hidung. Nah, baik, segini dulu materi dari Ustazah untuk materi kakak ya Quran hadis. Semoga Anda semua bisa mengerjakan dengan lancar tanpa ada hambatan, dan semoga juga Anda semua bisa memahami video ini ya. Nanti kalau belum mengerti tinggal dikasih tahu apa aja yang belum mengerti ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.